Nur tinggal bersama 3 orang adik Nur yang masih sekolah. Dan seorang ibu yang selama bertahun-tahun bekerja sendiri karena ditinggal ayah. Kami sekeluarga sudah tidak tahu di mana ayah berada sekarang. Pura puas ngambilin satu kamu. Hah? Hah? Ngaku nggak? Genteng bocor. Apa yang bocor? Hah? Genteng. Bocornya siapa yang bocor? Hah? Genteng bocor. Bang Ger, tempat apaan sih? Kok banyak perempuan yang datang? Yang jelas tuh gue gak suka bunga plastik. Karena walaupun indah, dia tuh tetap palsu dan tidak beraroma. Sementara hidup kita ini kan sudah penuh dengan kepalsuan. Laki-laki memang pandai memberikan harapan. Dan umumnya, cewek senang dengan harapan-harapan seperti itu. Tapi pada akhirnya, laki-laki itu akan melilit, membelenggu, dan pada akhirnya akan menyakitkan. Mas Gary. Jadi nggak saya antar? Boleh, kalau nggak ngerepotin. Cuma sampai pangkalan taksi aja ya. Loh, kok nggak ke tempat kerja saja? Soalnya Lela udah langganan, nggak enak nanti. Li, jangan-jangan rumah tempat bisnis gituan kali. Jangan berprasangka buruk. Mendingan kita pulang aja yuk. Banyak nyamuk. Udah kayak di kamar aja. 86. Dilaksanakan. Selamat sore, saudara-saudara. Selamat sore. Atas perintah pimpinan, kita melaksanakan penggerebekan. Kesiapan 1. Surat-surat perintah. 2. Koordinasi dengan instansi terkait. Atensi, jangan lupa. Hak asasi manusia harus dilaksanakan. Jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Sungguh memprihatinkan. Nurlela yang mempunyai nilai lebih di mata hati saya sebagai seorang seniman. Mestinya dia tidak begitu saja menjual raga dan menggadaikan perasaannya. Yasin, ngana ndak boleh ngomong begitu. Bagaimanapun Nurlela pernah ada di antara kita.
Jadi paling tidak kita harus berbuat sesuatu. Bagaimana, Li? Apanya? Bu, numpang tanya, Bu. Di mana rumah Leoncam ya? Oh, Ali Oncom. Ya, betul. Sana tuh terus. Ya. Tuh. Oh, di situ, Bu ya? Iya. Terima kasih, Bu ya. Ya. Siapa ya? Dari potongannya seperti polisi. Jangan-jangan si Nurlela tangkap polisi. Jangan selalu berburuk sangka, tidak baik. Dari dulu mah warga sini nggak ada yang berurusan dengan polisi. Itu sudah pasti si Nurlela. Selamat siang. Ya, Pak. Apakah betul di sini rumahnya Ali Oncom? Betul, Pak. Betul. Bapak siapa, Pak? Saya dari kepolisian. Ada apa ya, Pak? Apakah Nurlela tinggal di sini? Benar, Pak. Cuman kayaknya malam ini dia nggak pulang, Pak. Betul, Pak. Ya, memang Nurlela ada di kantor polisi. Saudara diharap datang ke kantor polisi. Ada apa ya, Pak? Datang aja ke kantor polisi. Ini surat panggilannya. Selamat siang. Siang, Pak. Lo baru surat aja pada berebut lo. Gimana kalau komisi? Kalau lagi melaksanakan tugas, nggak usah gengsi-gengsian. Bilang aja kalau mau nagih sewa bulanan. Tadi Lela dengar kok waktu Bang Ali mau nagih ke sebelah. Nur, kalau untuk Nurlela spesial. Jadi, kita-kita ini cuma jadi kelinci percobaan. Karena laki-laki bisa bebas kemanapun dia suka. Begitu? Terkadang, seniman itu memang manja. Melebihi anak bayi atau anak kecil yang baru bisa berjalan. Tapi kalau dia berbicara, gayanya sudah seperti pendeta. Alamat. Saudara tahu tuh manggil di sini? Tuh. Kenapa saudara menjawab seperti itu? Apa nggak bisa cari nafkah dengan cara yang lain? Saudara tahu, Anda yang lakukan itu melanggar asusila. Kenapa tetap Anda lakukan? Hah? Semuanya itu ada sanksinya. Nur, nggak apa-apa lo. Hah? Bilang sama Bang Ali. Apa yang bisa Bang Ali bantu? Ntar Bang Ali bantu. Sebenarnya saya malu, Bang. Sama Bang Ali. Dan juga sama Mas Giri. Kalian sudah tahu apa yang saya kerjakan selama ini. Saya malu, Bang, sama tetangga. Juga sama diri saya sendiri. Tapi di sisi lain saya juga bingung. Apa yang harus saya lakukan? Nur, bilang saja apa masalahnya. Mungkin kita bisa pecahkan bersama. Iya kan, Li? Di Jakarta ini, sebenarnya Nur nggak tinggal sendiri. Dan di Rahmat ini, Nur tinggal bersama 3 orang adik Nur yang masih sekolah. Dan seorang ibu yang selama bertahun-tahun bekerja sendiri karena ditinggal ayah. Kami sekeluarga sudah tidak tahu di mana ayah berada sekarang. Apakah sudah mati? Atau kawin lagi? Tapi kami sudah tidak memikirkannya lagi. Katakanlah saya ini bejat, Bang Ali. Tipis iman. Atau katakanlah saya dijual diri. Atau apapun istilahnya. Tapi dibalik semua itu, saya mempunyai niat yang mungkin mulia. Niat untuk membuat adik-adik senang. Agar mereka bisa sekolah. Niat membuat adik-adik senang. Agar mereka bisa sekolah.
Yang seharusnya tanggung jawab ini dilakukan oleh seorang ayah. Saya lakukan semua ini. Saya biayai mereka sekolah. Tapi saya juga berusaha agar mereka tidak tahu apa yang saya kerjakan. Semua ini saya lakukan untuk masa depan mereka. Untuk masa depan keluarga saya. Iya, Nur. Bang Ali juga ngerti. Sekarang apa yang Bang Ali sama Bang Geri bisa bantu? Nur bilang aja. Kalian bisa malam untuk kembali ke tempat kontrakannya Bang Ali. Padahal saya sengaja memisahkan diri dari keluarga agar mereka tidak tahu apa yang saya kerjakan demi mereka. Saya tidak mau menyakiti mereka. Saya berusaha menjaga perasaan mereka yang sudah luka. Sekarang ini, saya juga ingin menjaga lingkungannya Bang Ali. Akibat kekotoran saya. Kalau Bang Ali kan keberatan, Lela minta tolong. Bilang, Nur, apa yang bisa Bang Ali bantu? Bilang. Ya, Lela hari ini janji mau kasih uang sekolah untuk adik-adik. Dan uangnya ada di samping tempat tidur Nur di laci. Tahu kan Bang Ali? Iya. Terus Bang Ali tolong sampaikan ya. Kasihan mereka sudah nunggu dan berharap-harap. Iya, Nur. Mungkin untuk sementara ini Lela belum bisa keluar dari sini. Bang Ali bisa tolong kan? Nur, jangan khawatir, Nur. Tenang aja. Oh iya, ini alamatnya. Biar Bang Geri yang antar. Iya, Lia. Iya. Terima kasih loh Mas Geri, Bang Ali. Dan tolong sampaikan sama mereka untuk beberapa hari ini mungkin Nur belum bisa datang. Dan tolong Bang Ali karang aja apa alasannya. Beres. Sebenarnya Nur malu loh suruh Bang Ali ngebohong. Nur, berbohong demi kebaikan masih bisa maklum. Betul, Nur. Terima kasih. Ternyata di dunia ini masih ada orang-orang yang mau mengerti. Nggak seperti yang Nur duga. Tragis. Keadaan ekonomi keluarga ternyata mampu merobek-robek harapan dan masa depan seorang gadis yang bernama Nurlela. Dia diberi wajah yang cantik oleh Tuhan dan mata yang menyimpan sejuta kemungkinan. Tapi ya, mau dibilang apa? Itulah proses kehidupan yang harus dilaluinya sekarang. Ternyata pemerintah benar juga ya. Memprioritaskan stabilitas politik untuk menunjang stabilitas ekonomi. Ya, membangun sikap mental itu juga perlu. Jangan sampai bangsa kita bisa memproduksi atau membuat sesuatu tapi tidak bisa memeliharanya. Kamu lihat ibu-ibu itu, Le. Apa yang mereka lihat di iklan televisi, mereka beli. Padahal belum tentu berguna. Aku nggak habis pikir, kalau uang hasil gusuran itu habis, bagaimana? Nah, gampang. Kita bikin aja kantong sehat klub. Yang ada juga jantung sehat klub. Jantung sehat klub kan untuk kantongnya yang udah pada sehat. Ini gimana jantungnya sehat kalau kantongnya kagak sehat? Ada yang mau nagih utang deg-degan. Listrik naik deg-degan. Beras naik, semen naik deg-degan. Pokoknya utamakan dulu kantong sehat. Caranya bagaimana, Li? Sorry,